Hai teman-teman semua, selamat datang di Cerita Memeng, tempatnya cerita-cerita paling seru. Hari ini kita akan berkenalan dengan seekor banteng yang super duper luar biasa, namanya Jumbo Kece. Nah, di dunia banteng, semua orang berpikir kalau kekuatan dan kekerasan adalah segalanya. Sejak kecil, banteng-banteng di peternakan sudah diajari untuk saling beradu tanduk, berlatih berkelahi setiap hari. Tapi, ada satu yang beda, namanya Jumbo Kece. Saat banteng lain, seperti si ambisius tanduk petir, sibuk mengasah tanduk dan berlatih tarung, Jumbo Kece malah asyik di pojokan kandang. Ngapain dia? Dia lagi sibuk mencium dan merawat sekuntum bunga kecil yang tumbuh di sana. Lucu banget kan? Dia lebih suka wangi bunga daripada bau debu pertarungan. Sayangnya, kehidupan di peternakan itu nggak seindah bunga yang dirawat Jumbo Kece. Kehidupan di sana keras. Suatu hari, ayah Jumbo Kece, yang merupakan banteng terkuat di peternakan, dibawa pergi ke Rine Matador yang terkenal. Tapi anehnya, ayahnya tidak pernah kembali lagi. Jumbo Kece kecil merasa sangat sedih dan juga takut. Dia mulai berpikir, tempat ini bukanlah untuknya. Akhirnya, dengan tekad bulat, dia memutuskan dia harus kabur. Malam itu, dengan mengendap-endap, Jumbo Kece kecil berhasil meloloskan diri dari peternakan yang menakutkan itu. Dia berlari sejauh yang dia bisa, tanpa tahu harus kemana. Lari dan terus lari, sampai akhirnya napasnya tersengal-sengal. Tiba-tiba, dia ditemukan oleh seorang gadis kecil yang punya hati selembut sutra. Namanya Nona Gemei. Nona Gemei tinggal bersama ayahnya di sebuah tempat yang mirip surga, yaitu ladang bunga yang luas dan sangat indah. Di sana, Jumbo Kece akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Nona Gemei merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hari-hari Jumbo Kece kini diisi dengan bermain di antara bunga-bunga berwarna-warni, bukan lagi di kandang yang suram. Tahun demi tahun berlalu, Jumbo Kece tumbuh menjadi banteng raksasa. Badannya besar sekali, mungkin yang terbesar yang pernah ada, tapi hatinya tetap paling lembut di seluruh dunia. Beberapa tahun kemudian, saat Jumbo Kece sudah dewasa, sebuah insiden tak terduga mengubah segalanya. Ada festival bunga besar di kota, dan tentu saja, Jumbo Kece sangat ingin datang. Dia kan pecinta bunga sejati. Dengan izin dari ayah Nona Gemei, dia pun pergi ke kota. Wah, di sana ramai sekali. Dia begitu menikmati keindahan bunga-bunga yang dipamerkan. Tapi saat sedang asyik-asyiknya mencium aroma bunga, tiba-tiba, BZZZT. Aduh, pantatnya yang besar itu tak sengaja tersengat lebah nakal yang super gatal. Karena kaget, panik, dan kesakitan, Jumbo Kece yang raksasa itu langsung berlarian tak karuan. Dia melompat ke sana kemari, mencoba menghilangkan rasa sakitnya. Orang-orang yang melihatnya langsung panik. Mereka mengira banteng raksasa itu sedang mengamuk dan mau menghancurkan kota. Tanpa pikir panjang, petugas keamanan langsung mengepung dan menangkapnya. Dan yang paling menyedihkan, dia dikirim kembali ke peternakan banteng tempat asalnya, tempat yang paling ingin dia lupakan. Setibanya di peternakan, suasana terasa begitu familiar sekaligus asing. Dia bertemu lagi dengan teman-teman masa kecilnya. Ada tanduk petir, yang sekarang sudah menjadi banteng dewasa yang sangat keras kepala dan terobsesi jadi petarung nomor satu. Dia juga bertemu dengan seekor kambing betina yang super energik, cerewet, tapi sebenarnya baik hati. Namanya Enyaklub. Nah, tugas Enyaklub ini adalah melatih para banteng agar siap bertarung dan terpilih oleh Matador. Jumbo Kece merasa bingung. Kenapa sih semua banteng di sini sangat ingin pergi ke arena? Memangnya apa yang begitu hebat dari tempat itu? Rasa penasarannya memuncak. Suatu malam, dia melihat salah satu temannya, Guapo Lemu, dibawa pergi oleh para pekerja. Dengan hati-hati, Jumbo Kece menyelidikinya. Dia mengikuti jejak mereka sampai ke sebuah bangunan tua di belakang peternakan. Dan di sana, dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Di dalam bangunan itu, ada tumpukan tanduk-tanduk banteng yang sudah dipotong. Ini bukan tempat latihan, ini adalah rumah jagal. Seketika, Jumbo Kece sadar. Rine Matador bukanlah tempat untuk menjadi pahlawan atau juara. Itu adalah jalan terakhir sebelum seekor banteng berakhir di rumah jagal. Mereka semua telah ditipu. Kabar buruk datang silih berganti. Seorang matador terkenal yang sangat arogan dan sombong, namanya Don Sombong,
akan datang ke peternakan untuk memilih banteng terhebat yang akan menjadi lawannya di arena Madrid. Semua banteng, kecuali Jumbo Kece, berlatih dengan sangat keras, berharap merekalah yang terpilih. Di tengah kekacauan latihan, terjadi sebuah insiden. Jumbo Kece yang badannya super besar, tidak sengaja terpeleset dan menabrak tanduk petir. KRK, suara yang mengerikan terdengar. Salah satu tanduk kebanggaan tanduk petir patah. Saat itulah, Don sombong tiba. Matanya langsung tertuju pada Jumbo Kece, seekor banteng raksasa dengan postur tubuh yang sempurna. Sempurna, teriak Don sombong. Tanpa ragu, Jumbo Kece lah yang terpilih untuk menjadi lawan utamanya. Tentu saja Jumbo Kece tidak mau. Dia tidak mau bertarung, apalagi berakhir di rumah jagal. Sebelum dia dibawa pergi, dia bertekad untuk melakukan sesuatu. Dia harus menyelamatkan teman-temannya. Malam itu, dia melancarkan misi penyelamatan nekat ke rumah jagal. Di sana, dia menemukan gua Polemu yang ketakutan dan juga tanduk petir. Tanduk petir merasa hidupnya sudah berakhir karena tanduknya patah. Aku sudah tidak berguna, katanya sedih. Tidak, kita semua harus bebas, kata Jumbo Kece. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia mendobrak gerbang dan mereka bertiga berhasil kabur dari rumah jagal. Mereka menemukan sebuah kereta pengangkut barang dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Kebebasan sudah di depan mata. Namun, saat mereka hampir berhasil lolos dari kejaran para penjaga, Jumbo Kece sadar. Dengan dia bersama mereka semua akan tertangkap. Dengan berat hati, dia membuat sebuah pengorbanan terbesar. Dia melompat dari kereta, sengaja mengalihkan perhatian para pengejar ke arahnya. Dia berlari ke arah yang berlawanan, memastikan teman-temannya punya cukup waktu untuk kabur dan benar-benar bebas. Akhirnya, Jumbo Kece pun tertangkap kembali. Tibalah hari pertarungan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kota. Di hadapan ribuan penonton yang bersorak-sorai, Jumbo Kece yang perkasa melangkah masuk ke arena. Di seberangnya, berdiri Don sombong dengan jubah merah dan pedang andalannya. Pertarungan pun dimulai. Don sombong bersiap dengan kuda-kudanya, mengibarkan selendang merahnya untuk memancing amarah Jumbo Kece. Tapi, apa yang dilakukan Jumbo Kece? Dia menolak berkelahi. Dia malah mendekati selendang itu, mengendusnya, lalu memainkannya dengan gerakan-gerakan yang lucu seolah sedang menari. Don sombong jadi marah besar. Dia terus memprovokasi, mencoba membuat Jumbo Kece menyerang. Amarah Jumbo Kece hampir saja meledak. Dia mulai mendengus, siap menanduk. Tapi tepat saat itu, matanya melihat sesuatu di tanah. Sebuah bunga mawar kecil yang terinjak-injak di tengah arena. Seketika, semua amarahnya hilang. Dia teringat pada Nona Gemoy, pada ladang bunga tempatnya dibesarkan, pada kedamaian yang pernah ia rasakan. Dia langsung duduk dengan tenang di tengah arena, mencium bunga mawar kecil itu. Don sombong, yang sudah kelelahan dan frustrasi, bersiap melancarkan serangan terakhir dengan pedangnya. Tapi, sesuatu yang ajaib terjadi. Para penonton, yang tadinya haus akan pertarungan, kini sudah terlanjur jatuh hati pada banteng raksasa yang lembut hati ini. Mereka mulai berteriak, "Bebaskan dia, lepaskan banteng itu." Seluruh stadion bergemuruh menuntut agar Jumbo Kece dilepaskan. Melihat reaksi para penonton, dan melihat ketenangan hati Jumbo Kece yang tak tergoyahkan, Don sombong akhirnya sadar. Dia tidak akan pernah bisa menang melawan hati yang tulus dan baik. Dengan hormat, dia meletakkan senjatanya. Kemenangan untuk Jumbo Kece. Dia telah membuktikan pada seluruh dunia bahwa kekuatan sejati bukanlah dari tanduk yang tajam, tapi dari hati yang damai. Dia membuktikan bahwa tidak semua banteng harus menjadi petarung. Jumbo Kece pun dibebaskan. Dengan sorak-sorai penonton yang mengiringinya, ia berlari keluar dari arena, kembali ke tempat yang paling ia cintai. Di sana, di ladang bunga yang indah, ia disambut dengan pelukan hangat dari Nona Gemai dan ayahnya. Tak lama kemudian, kejutan lain datang. Teman-teman bantengnya, termasuk tanduk petir, gua Polemu, dan si cerewet Anyaklub, ternyata menyusul datang ke sana. Akhirnya, mereka semua hidup bahagia bersama di ladang bunga yang damai. Jauh dari arena yang keras, jauh dari tanduk yang tajam, dan selamanya dekat dengan keindahan kelopak bunga. Ini adalah kisah tentang menemukan kekuatan sejati di dalam kebaikan dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Seru banget kan ceritanya? Sampai jumpa di kisah seru berikutnya ya, teman-teman.
Dadah.